Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Na'am ahlan wa sahlan bikum jami'an ayyuhal ikhwah fillah tullab santri kelas 8 MGW Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di hari Selasa dengan rahmat Allah taala kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kegiatan KBM daring kita di mata pelajaran An-Nahwu. Insya Allah materi kita masih terkait dengan pembahasan Anwa'ul Asma Al-Mabniyah yang terbagi menjadi dua, yaitu Ismul Isyarah dan juga Ad-Dhamair. Kemudian Ad-Dhamair sendiri terbagi menjadi dua juga, yaitu Ad-Dhamair Al-Muttasilah dan Ad-Dhamair Al-Munfasilah. Adapun materi kita kali ini insya Allah adik-adik sekalian terkait dengan Ad-Dhamair Al-Muttasilah. Sebelum kita ke pembahasan, silahkan kalian buka terlebih dahulu bukunya atau kitabnya di halaman 69. Jangan lupa siapkan ballpoint atau pensil dan juga kertas atau buku catatan khusus nahwu. Barangkali nanti ada faidah ataupun keterangan penting yang Ustadz sampaikan yang bisa kalian tambahkan di penjelasan Ad-Dhamair Al-Muttasilah tersebut. Baik, sudah kalian buka kitabnya? Nabda, kita mulai halaman 69 ya. Di situ tertera satu bagian pertama Ad-Dhamair Al-Muttasilah. Bahasa mudahnya dhamir muttasil. Tentu kalian sudah tidak asing lagi mendengar kata dhamir, yaitu kata ganti ya. Ya mufrad, jamaknya Ad-Dhamair. Berarti kata ganti. Bagaimana itu? Baik, akan kita bahas. Sebelum masuk kita ke pengertian dulu. Apa sih yang dimaksud dengan dhamir muttasil atau apa pengertian dari dhamir muttasil? Maka jawabannya dhamir muttasil adalah dhamir atau kata ganti yang penggunaannya harus bersambung dengan selainnya. Jadi kata ganti yang cara menggunakannya harus bersambung, dia tidak boleh diputus, harus sambung ya dengan selainnya. Baik itu dengan bentuk isim, kata benda atau nama, fi'il, kata kerja, ataupun huruf. Ini dalam ilmu nahwu ya. Jadi yang namanya dhamir muttasil, kata kuncinya silahkan digarisbawahi yang harus bersambung baik dengan isim ataupun dengan fi'il ataupun dengan huruf. Ya, kata kuncinya muttasil, dhamir kata ganti yang bersambung. Bagaimana contoh-contoh dhamir yang bersambung dengan isim, fi'il ataupun huruf itu di buku sudah tersedia ya. Di bagian kanan itu yang ada bagan atau diagram ya, atau kolom. Baik, di situ tertera bagian atas yang arsirannya tebal ya, penjelasan, status i'rab, makna, contoh dhamir. Nah, kita belajarnya dari kanan ya. Yang dari bahasa Arab, yang dari dhamir itu. Dari kanan ke kiri ya. Dari dhamir dulu, kemudian contoh, kemudian makna, status i'rab, setelah itu kita ke penjelasan atau pembahasan. Kita mulai dari yang pertama. Dhamir ta'ul fa'il. Ta'u al-fa'il. Contoh katabtu. Katabtu di sini kalian sudah sering mempelajari ya, menghafal atau bahkan paham dengan yang namanya fi'il madhi ya, yang kataba, katabu, katabat, katabata, katabna sampai nanti katabatu, katabna. Nah, ternyata yang tu di sini dia adalah ta'ul fa'il. Maknanya dhamir yang menunjukkan orang pertama tunggal. Apa itu? Saya atau aku. Menunjukkan kata pertama tunggal, maknanya adalah saya atau aku. Kemudian status i'rabnya atau kedudukan i'rabnya sebagai apa? Apakah dia marfu', apakah dia mansub, apakah dia majrur? Di sini jelas dia adalah marfu'. Karena apa? Penjelasannya karena dia sebagai fa'il, sebagai pelaku atau subjek.
Jadi kata-kata seperti marfu, i'rab ya, kemudian dhamir, fi'il itu seharusnya untuk kalian kelas 8 ya sudah apa? Paham atau minimal sudah memiliki gambaran. Oh, ini pengertiannya ini, contohnya ini gitu. Dan mungkin walaupun di tengah jalan kalian mungkin perlu ya murojaah, silahkan di murojaah. Jangan sampai nanti nggak tahu sama sekali gambaran apa itu dhamir, apa itu fiil, pembagian fiil, fiil madhi itu nggak tahu, fiil mudhari nggak tahu, fiil amr nggak tahu, tiba-tiba ke i'rab, nanti akan pusing ya, kesulitan, merasa berat. Ya, karena ini sering terulang, terutama di ilmu nahwu. Marfu, mansub, majrur, i'rabnya apa, fa'il, maf'ul. Nah, itu senantiasa terulang. Dan kita alhamdulillah sudah selesai apa? Membacanya, bahkan membahasnya. Bahkan ada soal latihan pendalaman materi yang alhamdulillah sebagian besar dari kalian betul dan bisa mengerjakan. Thayyib. Baik, kita ulang lagi. Dhamir contohnya ta'ul fa'il. Contoh katabtu fi'il madhi, artinya aku sudah menulis, saya telah menulis. Maknanya dhamir tu di sini namanya ta'ul fa'il menunjukkan orang pertama tunggal, yaitu aku atau saya. Kedudukan i'rabnya sebagai marfu, penjelasannya kenapa dia marfu? Karena dia sebagai fa'il, pelaku atau subjek. Yang kedua, na al-fa'ilin. Contoh penerapannya di katabna. Ada kan di wazannya itu yang doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, sampai yang dorobtu, dorobna. Nah, ini katabtu, katabna. Nanya yang panjang. Artinya apa? Kami sudah menulis atau kita telah menulis. Boleh, silahkan. Sudah boleh, telah pun boleh. Intinya ia menunjukkan waktu yang lampau, madhi. Maknanya na al-fa'ilin, silahkan ditarik garis. Na al-fa'ilin maknanya adalah dhamir yang menunjukkan orang pertama jamak. Jamak artinya lebih dari satu atau lebih dari dua, minimal tiga. Berarti apa? Kami atau kita. Kalau diistilahkan saya dan ini, saya dan si A, saya dan si B cukup. Namanya jamak ya. Status i'rabnya sebagai marfu sama. Kenapa? Penjelasan karena dia kedudukannya sebagai fa'il, pelaku atau subjek. Kami telah menulis. Kita sudah menulis. Yang ketiga yaitu dhamir muttasil ya'ul mukhatabah. Ya'ul mukhatabah. Nah, di sini ada perbedaan. Contohnya taktubina. Taktubina. Dia atau kamu perempuan sedang menulis. Afan ya. Ustaz ulangi, kamu. Kamu perempuan sedang menulis. Karena sedang berarti dia menunjukkan fi'il mudhari, bukan fi'il madhi ya. Taktubina, yang ya-nya itu yang diarsir warna merah, bukan yang nun, bukan. Atau yang bi, bukan, tapi yang ya-nya. Karena tertera tertulis dhamir ya'ul mukhatabah. Taktubina. Kamu sedang menulis. Kamu siapa? Perempuan. Maknanya dhamir yang menunjukkan orang kedua tunggal. Hei kamu seorang perempuan sedang menulis. Status i'rabnya marfu. Kenapa marfu? Karena dia berkedudukan sebagai fa'il, pelaku atau subjek. Berarti taktubina di sini merujuk kepada anti ya. Nanti silahkan dimurojaah kembali wazan yang misalnya yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Nah, sampai yang aktubu, naktubu. Silahkan dilihat kembali. Sudah kita pelajari bersama ya. Baik. Yang keempat, dhamir muttasil aliful itsnain. Contoh dalam penerapan kalimat dalam fi'il. Yaktubani. Ya. Artinya apa? Artinya adalah mereka berdua laki-laki sedang menulis. Berarti dhamir aslinya mengacu kepada huma.
li al-mudzakkar untuk laki-laki. Artinya maknanya yaktubani dhamir yang menunjukkan orang ketiga. Orang ketiga berarti siapa? Iya, yang gaib. Kalau orang pertama saya, aku. Orang kedua yang diajak berbicara kamu, engkau, anda. Orang ketiga dia, ia, mereka. Nah, kita fokus ke yang diarsir warna merah, aliful isnain ya, bukan yang ninya atau yang bunya, tapi yang yaktubani, aliful isnain. Maknanya tadi dhamir yang menunjukkan orang ketiga, yaitu dia berdua atau mereka berdua sedang menulis, karena fiilnya fiil mudhari. Status i'rabnya sebagai marfu. Kenapa? Penjelasannya karena kedudukannya sebagai fa'il, pelaku atau subjek. Kemudian berikutnya yang kelima, dhamir muttasil wawul jamaah. Contoh dalam penerapan fiil yaktubuna, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna. Nah, penjelasan seperti itu yang pernah sering kita pelajari, kita senandungkan ya. Semoga saja kalian tidak lupa ya. Dan kalau bisa dihafalkan, karena nanti sangat bermanfaat. Kita kembali, yaktubuna artinya hum yaktubuna. Fokus di huruf yang berwarna merah. Waw, itu menunjukkan dhamir. Artinya apa? Artinya adalah mereka, jumlahnya banyak ya, lebih dari 2, minimal 3, laki-laki sedang menulis. Atau mereka para santri laki-laki sedang menulis. Itu maknanya dhamir yang menunjukkan orang ketiga jamak. Siapa mereka? Laki-laki. Status i'rabnya marfu, yang wawu itu ya, yang wawu berwarna merah. Kenapa? Karena kedudukannya sebagai fa'il, subjek atau pelaku. Kemudian berikutnya nunun niswah. Contohnya adalah yaktubna. Maknanya yaktubna adalah mereka para wanita, jamak ya, sedang menulis. Sedang mengacu pada fiil mudhari. Makna di dalam buku dhamir yang menunjukkan orang ketiga jamak, namanya nunun niswah yang muttasil ya. Status i'rab marfu. Alasan, penjelasan, karena sebagai fa'il, pelaku atau subjek. Sekarang kita dhamir berikutnya yaitu kaful khitab, kaf al khitab atau mukhatabah. Contoh dalam penerapan kalimat di sini jazakallahu khaira. Nah, artinya apa? Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jazakallahu khaira. Silahkan ditulis. Fokus di huruf kaf. Maknanya adalah dhamir yang menunjukkan orang kedua tunggal, kamu, anda. Kamu, anda, satu orang ya. Tapi yang laki-laki, mudzakkar, jazakallahu khaira atau jazakumullah khairan katsiran. Kita sering mendengar ungkapan seperti itu. Tapi maknanya sebetulnya jazakallahu khaira. Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu. Status i'rabnya beda, dia bukan marfu tetapi mansub. Kenapa mansub? Penjelasannya karena ia berkedudukan sebagai maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Yaitu yang dikenai pekerjaan atau sebagai objek. Jazaka kaulah. Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu. Nah, di sini yang fa'il adalah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya masih sama ya, kalian fokus yang itu berwarna merah hurufnya. Dhamir muttasil haul ghaib. Penerapannya dalam isim di sini kitabuhu, kitabnya dia laki-laki. Kitabuhu, kitabnya. Secara singkat ya. Tapi kalau secara terperinci kitabuhu, kitabnya dia seorang laki-laki. Ya. Kitabnya, nya di sini nanti artinya banyak, bisa hu, bisa ha, bisa hum, bisa hunna, bisa huma. Tapi di sini adalah kitabuhu. Maknanya dhamir yang menunjukkan orang ketiga tunggal untuk laki-laki. Status i'rab dia sebagai majrur ya, karena dia adalah
mudhaf ilaih. Itu pernah kita pelajari di pelajaran pertama, materi pertama ya. Penyandaran atau penisbahan. Kedudukannya sebagai majrur. Kenapa? Karena dia adalah mudhaf ilaih. Berikutnya haul lil ghaibah. Ha untuk ghaibah. Sama artinya juga nya. Hanya saja nyanya untuk khusus perempuan. Contohnya kitabuha. Kitabnya dia perempuan itu gitu. Lebih mudah seperti itu ya. Tapi secara singkat kitabnya. Nya siapa? Perempuan. Maknanya dhamir yang menunjukkan orang ketiga tunggal. Perempuan ya. Kitabuha. Status i'rab majrur. Kenapa? Karena dia berkedudukan sebagai mudhaf ilaih yang disandarkan. Yang terakhir yaul mutakallim. Dhamir mutasil yaitu yaul mutakallim. Contoh penerapan dalam isim di sini isim ya. Kitabi artinya adalah kitabku, bukuku, buku saya atau kitab saya. Maknanya dhamir yang menunjukkan orang pertama tunggal. Kalau dia bersambung dengan isim. Status i'rab kedudukannya sebagai majrur. Kenapa majrur? Karena berkedudukan sebagai mudhaf ilaih yang disandarkan atau yang dinisbatkan. Dinisbahkan ya. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin untuk pertama kali bisa saja kalian belum paham ya, tapi sudah ngerti gambarannya. Nanti bisa kita ulang kembali. Yang terpenting minimal ya, yang Ustadz sampaikan ini bisa kalian tangkap dulu. Oh, gambarannya seperti ini. Bagian-bagian atau jenis-jenis dhamir muttasil contohnya seperti ini. Ta'ul fa'il, ta'na al-fa'ilin, ya'ul mukhatabah, aliful itsnain, wawul jamaah, nunun niswah sampai yaul mutakallim. Itu sudah kalian tangkap dulu, tidak apa-apa ya. Bagus, ahsan. Jangan langsung dihafalkan ya. Perlu nanti mungkin karena proses ya, tidak harus sehari 2 kali, ya, mungkin berulang kali agar bisa paham dan mengerti. Terlebih dalam penerapannya di dalam fiil ataupun isim. Maka di sini dibantu dengan arsiran warna merah. Tapi nggak dibedakan ya. Ada yang nanti fiilnya fiil madhi, fiil mudhari, ada yang menjadi isim. Nah, itu nanti juga perlu penjelasan lebih lanjut. Tapi di sini yang Ustadz sampaikan minimal kalian sudah memiliki gambaran secara umum atau ditangkap ya. Untuk yang misalnya ada soal sebutkan apa saja dhamair mutasilah. Jangan langsung disebut banyak seperti ini. Ta'ul fa'il, na'ul fa'il semuanya tidak. Minimal 3 dulu atau 5, 7 baru semuanya. Dan juga harus dipahami maknanya ya. Serta kalau bisa penerapannya dalam jumlah atau kalimat bahasa Arab. Jadi pelan-pelan begitu ya. Atau minimal kalian sudah mengerti makna fi'il, kemudian dhamir, pembagian dhamir, macam-macam fi'il, istilah-istilah i'rab, kemudian fa'il seperti itu. Kalau kalian sudah paham, insya Allah akan mudah untuk mengerti. Kemudian diterapkan dalam jumlah atau kalimat sempurna dalam bahasa Arab. Tayyib, kurang lebih seperti itu materi dari Ustadz khusus di mata pelajaran nahwu ya, terkait dengan al-dhamair al-muttasilah. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Mungkin karena kita masih terbatas ya, karena dengan online. Coba nanti insya Allah kalau kita sudah diizinkan, kita berdoa dimudahkan lewat offline, tatap muka itu lebih bagus atau lebih mengena. Karena dengan menggunakan media papan tulis. Tayyib. Seperti itu, insya Allah dimudahkan. Akhirul kalam, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.